Ini adalah bor terkuat di planet Namek, namanya bor Dawelt. Nah, kalian jangan remehkan ini bor ya. Ini torsinya di 450 Nm, RPM-nya di 3000 RPM. Baterainya nih mantap banget, dia di 8 Ah ya. Nggak ada yang bisa lawan ini bor ya. Ya, lihat nih. Nah ya, kuat banget ini bor, nggak ada yang bisa lawang. Nggak ada yang nggak bisa dibolongin sama ini bor ya, sampai celana tukang aja bolong nih. Kalau nggak bolong berarti kalian itu kaum rating kanan belok kiri. Nah, maksudnya kayak gini nih. Ini ada ratingnya, ratingnya bisa rating kanan, beloknya kanan. Kalau rating kiri, beloknya kiri. Nah, gitu ya. Jangan beli merek yang lain, kalian harus beli merek dari Dawelt ya, mereknya Dawelt. Ingat, merek Dawelt, oke? A few moments later. Ngeri juga nih torsinya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada parodi sedikit. Nah, pada review kali ini saya nggak review yang ini, tapi yang ini. Nah, ini dari Kepu. Saya beli ya lumayan banyak lah nyetok. Karena ya Kepu ini harganya tergolong murah. Ya, murah banget malahan ya. Sama kayak Moketa kemarin yang sudah saya coba ya, sekitar range-nya ya di bawah 200-an lah. Ya, kalau kalian punya voucher atau hari spesial itu biasanya lebih murah lagi. Ini Kepu saya dapatnya dari toko Better Tool yang ada di Shopee ya. Kenapa saya bahas ini padahal saya kemarin kan sudah bahas yang hitam dan yang hijau? Oke, karena ada pertanyaan dari penonton ya, bahas dong poolnya pada video yang Moketa itu ya. Karena di video itu saya coba juga Kepu yang ini dengan mata Porsche Nerbit ya, ukuran 35 mili pada saat itu. Waktu itu Moketa terbilang termasuk kewalahan gitu ya. Ketika saya menggunakan Kepu juga sama sebenarnya, cuman beda di segi tenaga, dia lebih mantap gitu ya untuk tenaganya. Tidak mati-mati seperti Moketa, tapi perbedaannya yang ini kemarin saya jelaskan sekali lagi ya, pada saat itu video Moketa. Kalian bisa klik yang di sini ya, Moketa. Jadi di video Moketa itu ya, menggunakan mata Porsche Nerbit kita adu dengan Kepu ya. Kepu yang ini juga mati, tapi untuk menghidupkannya kita harus lepas pasang baterai gitu ya, lepas pasang baterai. Tapi yang Moketa dia itu seperti bisa restart gitu. Jadi ininya tetap ditekan ya, ketika mati lepas trigger aja, tekan lagi dia hidup. Kalau yang Kepu ini dia mati. Tapi dari segi tenaga gitu ya, dari segi tenaga ini dia mampu lebih dalam. Pada pengujian papan yang kemarin itu papan keras juga itu ya, kalian bisa lihat itu serat-seratnya ya. Pada saat itu saya jelaskan itu kayu keras gitu ya, itu papan keras ya. Karena di sini untuk papan yang biasa dipakai yang itu ya, yang putih-putih itu saya mesti beli. Sedangkan yang saya punya itu papan ya yang hitam, yang merah ya, yang keras-keras. Karena di sini termasuk gratis pada saat saya bongkar rumah orang ya. Namanya juga tukang ya kan. Ada bongkaran mah kayu-kayu keras gratis gitu ya. Kalau buat kayu-kayu yang agak agak ringan gitu ya, itu biasanya kami pakai buat bagesting ataupun apa-apalah keperluan buat tukang ya. Karena yang ringan-ringan itu enak buat dipotong ya, di bor juga enak gitu ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan Kepu nih ya. Jadi sama seperti yang hijau, dia dikasih karet seperti ini ya. Karetnya motifnya cuman seperti ini aja ya, seperti ini aja, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke, tergantung selera aja sih. Cuman yang hijau ternyata banyak yang suka gitu ya. Jadi stoknya banyak yang oranye gitu, yang sisa.
Oke. Pada torsinya ini hingga di 23 dan tidak ada mode hammer ya. Belum ada mode hammer dia. Nah, nanti kita coba juga ini untuk apa namanya? Kenyamanan torsinya gitu. Maksudnya ini kan dia apa namanya? Pembatas torsi. Senyaman apa kalau semisal kita gunakan ini untuk kerja ringan, karena ini kelasnya 16 volt ya. Ini 16 volt, bukan kelas-kelas 20 volt, bukan kelas-kelas 13 mili. Ini dia di 10 mili aja, dan mesin udah brushless ya. Jadi lumayan juga sih ya kalau sudah brushless, walaupun 16 cuman bisa dipakai buat kerja sedang gitu ya. Nanti saya coba dengan mata yang ada, karena sayang sekali sih mata saya yang besar-besar jarang kepake sekarang gitu ya. Karena berhubung pengujian ini sementara di kelas-kelas ringan dulu. Nanti saya beli yang lebih gahar lagi, kita coba nanti ya. Oke, saya mau bahas untuk kelengkapan dari Kepu sebelum kalian beli nih. Mungkin ya yang pengen tahu kelengkapannya apa aja. Ini kelengkapannya hanya disediakan kotakan kayak gini. Ya, kotakan kayak gini. Habis itu dapat satu charger, itu saya pakai gitu ya buat ngecas baterai satunya ya. Itu charger ya, chargernya 16 volt tuh, kelihatan nggak tuh yang merah-merah tuh ya, kelihatan nggak? Waduh, kameranya nih malah fokus dia ya. Nah kayak gini, kelihatan nggak? Tuh di situ ya, merah-merah. Dapat satu charger, satu ini sama satu baterai. Nah, tapi baterainya ini dia yang kayak gini, kotakan kayak gini. Nah, ya. Jadi kalau kalian beli nanti pilih yang kayak gini kalau beli cadangan. Oke. Untuk tampilan mereknya di sini masih stikeran ya. Belum emboss gitu ya. Untuk bahan material plastik ini tergolong bagus, lumayan ya, lumayan sih. Nah, ya kelihatan nggak gitu ya dalamannya. Nah, ya lumayan sih ya, sesuai harganya gitu ya, bisa dilihat. Dan ini ya, ini bukan logam, dia plastik yang ini. Nah, sama seperti Kepu yang hijau, dia ini pakai LED shutdown. Jadi dia kita tekan dikit aja langsung nyala, dan apa namanya, matinya dalam beberapa detik, jadi membantu untuk penerangan. Nah ini mantap ya, tidak langsung mati, dan ini agak melebar kayak gini. Nah mantap ya. Untuk caknya dia sudah single lock ya, penguncian satu tangan. Nah oke ya, sekarang kita tes RPM-nya. Pada keterangannya ini saya bingung juga nih, RPM-nya yang mana yang bener nih ya. 1900, 660, tapi di sini ada 500, 1900, 600 rpm per menit. Ini yang mana yang bener nih? Cuman ya kita coba lah ya realnya seperti apa. Nggak tahu nih ini yang udah full apa belum nih ya, karena saya stok 16 volt banyak nih. Oke, kita tes RPM pada speed low dulu ya. Dan speed high-nya kita tes speed high ya. Bentar, oh di sini. Oke, speed high 1370 ya, 1370-an. Nah 74 72 ya, 1370 lah. Ini tergolong nyaman untuk pengeboran ya. Yang penting kan di atas dari 1100 gitu udah nyaman banget dipakai buat ngebor. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian. Pada pengujian pertama di depan kita ini ada kanal C baja ringan ya. Ini apa, lumayan keras. Ini yang 75 kali 6 M plus ya. Dan modenya mode skrup, torsi nomor 1, senyaman apa dia ya. Kalau ndak bisa kita naikin lagi ya. Oke, 1 2 3. Ada pembatas torsi nomor 1, dia ternyata halus gitu ya. Maksudnya ini yang nomor 1 ini cocok untuk apa namanya,
bahan-bahan yang lebih lemah gitu ya. Kalau yang keras seperti ini mungkin kita coba di nomor 4 ya. Habis di 3 ada titik gitu ya. Nomor 4. Kurang. Nomor 7. 7 sepertinya ngelos. Berarti saya coba nomor 6. Nomor 6. Sepertinya yang satu tadi cocok juga sih sebenarnya buat yang misalnya pada bodi motor yang plastik gitu ya. Nampaknya tidak merusak pada bagian bodi motor. Coba kita nomor 5. Ini nomor 6 nih ya. 5.6 ya berarti. Nah, pas yang 6. Sepertinya ini lebih halus ketimbang yang mana ya, yang EcoSen dulu ya. Ini lebih halus dia torsinya, mantap. Maksudnya halus pada bagian stoppernya gitu. Sekarang lanjut ke kayu balau ya. Kalian bisa lihat ini ya. Ya, apa yang ada aja gitu ya. Kita ke penyekrupan, tapi ini kita pindah ke torsi yang lebih ini ya. Saya sih biasanya pakai yang mode drill aja gitu ya. Mode drill speednya speed high ya, atau speed 2. Nanti kalau dia nggak bisa, kita turunin ke speed yang low, karena torsi bor itu ya di setel itu tertingginya di speed 1, bukan speed 2 atau speed low atau speed high. Oke, saya coba di sini ya. Menggunakan mata apa namanya, apa yang ada aja gitu ya. 1 2 3. Nah, wah bisa cuy, bisa. Anehnya yang ini dia nggak mati kayak yang kemarin. Kenapa nih unit yang ini, apakah berbeda dengan unit yang saya coba kemarin ya? Aneh juga. Ini kok bisa ya? Nggak sampai perlu kita lepas pasang baterai. Nggak tahu kenapa nih. Tiba-tiba bisa. Weh, jangan bilang saya settingan waktu kemarin yang mau ketak ya. Coba saya lepas ya. Ini speed 2 loh padahal. Bukan menggunakan speed 1. Karena speed 1 itu torsinya memang tinggi. Nah, mati ya. Nih mati ya. Ini saya tekan. Berkedip, kelihatan nggak? Bentar kamera. Bentar, kamera nih. Ini saya tekan beneran. Ya. Nih berkedip. Nih berkedip ya. Saya tekan full. Dia berkedip. Ya. Berkedip nih. Nah, tapi ini lepas trigger, yang ini pencet lagi bisa. Heran saya. Coba. Nah ya. Bisa, ini bisa. Nah, kalau sudah sampai atas ini sih mulai ringan dia. Oke. Menggunakan mata auger 10 mili. Sebenarnya saya juga ada ukuran 13, 16 juga ada ya. Nah, tapi kan kita tahu ini bukan kelas bornya ya. Ini bukan kelas bornya. Ini 16 volt ya. Dan apa namanya? Dan juga tukang mana ya yang menggunakan bor 16 volt ya. Normalnya gitu ya, rata-rata menggunakan 16 volt dengan mata yang besar. Apalagi kalau semisal kayunya seperti ini. Beda cerita kalau semisal kayunya putih-putih gitu ya. Kalau putih-putih sih saya masih percaya gitu. Percaya saya. Mata bor 25 mili pun saya rasa banyak aja gitu yang coba gitu ya 16 volt. Tapi kalau semisal kayu balau sekeras ini dan diameternya seperti ini, apakah hari-hari kalian nukang gitu ya pakai mata bor besar menggunakan bor seperti ini? Enggak kan? Enggak hari-hari gitu ya. Jadi beda gitu. Ini saya menguji dengan mata bor yang seperti ini dengan media yang keras. Oke, kita lanjut. Speed high ya, speed high mode drill. Oke, 1 2 3.
Oke, dia mati ya. Kita ganti ke speed 1 atau speed low. Sempat mati-mati ya, mati-mati, cuman yang ini kok bisa gitu ya, dilepas trigger, tekan lagi nyala. Sekarang kita lepas. Oke, kita lanjut ke mata yang 16. Sayangnya mata 16 saya ini cuman biasanya kepake ya buat kondisi tertentu gitu, makanya saya beli yang rada pendek. Nah, kondisi tertentu misalnya menggunakan untuk ya bikin pintu lah, jadi kan sependek ini gitu ya, beda cerita gitu. Ini untuk membantu kita melakukan pembobokan pada pintu. Nah, jadi semisal saya mau pahat gitu ya pintu, saya pakai ini aja, karena ya kalau saya beli yang panjang sih nggak enak gitu ya. Enaknya saya kayak gini, tinggal dibelok-belokin aja kayak gitu ya, jadi tinggal dipahat dikit jadi dia. Kita lanjut nih ya, kita cari yang nggak ada lubangnya, mata 16. Speednya speed low udah pasti ya, karena mata 10 aja tadi kita memerlukan speed low untuk kayu untuk kayu balau. 1, 2, 3. Wah, ngeri torsinya cuy. Wah, saya mah kewalahan cuy. Wah, udah nih saya nih kayaknya. Kalau saya punya bor nggak bakalan saya giniin gitu ya, nggak bakalan saya giniin. Cuman ini ya siapa juga, ini bukan kelasnya ya. Oke. Wah, ngeri cuy, ngeri juga nih kepu. Ntar makanya kalau mata besar itu paling enak pakai handle. Ngeri juga nih torsinya cuy. Bisa dilihat ini sedalam ini ya, ini sedalam apa namanya, lubang kunci pintu gitu. Nah, udah dalam banget nih. Biasa udah pas, biasanya saya tinggal kasih apa namanya, dipahat dikit aja lagi. Oke, bisa diambil kesimpulan ya, kalau bor ini memang tenaganya mantap banget ya, tenaganya mantap banget. Di kayu yang keras dengan mata bor yang besar, ini tergolong bisa ya, tergolong bisa, tapi nggak direkomendasikan, tidak direkomendasikan, karena nggak bakalan senyaman bor yang apa namanya, di atasnya lagi, nggak bakalan senyaman itu kalau kalian pakai gitu. Jadi ini memang besar torsi ya, di kelas 16 volt, tapi penggunaannya bukan untuk itu. Makanya ini didesain ya, didesain sedemikian rupa, beda dengan desainnya 20 volt gitu ya, 20 volt ataupun yang 13 mili, beda desainnya nanti ya. Ini dibikin buat ringan. Nah, buat ringan.
Jadi enteng dibawa ke atas ataupun pekerjaan-pekerjaan di bawah yang ringan-ringan. Nah, jadi gunakanlah alat ya semestinya. Yang saya lakukan itu hanyalah untuk pengujian, untuk mengukur seberapa kuat sih dia. Bahkan saya sendiri sampai kewalahan. Ya, saya sendiri sampai kewalahan dengan bor ini. Dia tangguh sekali ternyata gitu ya. 200 ribuan loh. Gak nyampe 200 ribu malah ya. Apakah worth it? Ya jelas worth it banget. Sekuat ini loh, sekuat ini 200 ribu. Kalian yang pengen beli bor sekuat ini ya, sekuat bukan terkuat nih ya, sekuat ini, semurah ini, tinggal klik link ada di deskripsi ataupun di kolom komentar gitu ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Bye bye.